Orangutan tapanuli menjadi spesies kera besar paling rentan punah. Jumlahnya yang semakin berkurang mendorong para pecinta lingkungan untuk merawat ekosistem Batang Toru yang menjadi habitat terakhir orangutan tapanuli. Indonesia terkenal dengan flora dan faunanya yang langka. Salah satunya primata jenis orangutan tapanuli. Primata ini hidup di dalam hutan tapanuli yang menjadi bagian ekosistem Batang Toru, habitat terakhir di Sumatera bagi orangutan tapanuli. Hutan tapanuli memiliki luas sekitar 142.000 hektar yang membentang melintasi 3 wilayah, yaitu Tapanuli Utara, Tengah, dan Tapanuli Selatan, dan menjadi bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Orangutan tapanuli merupakan orangutan jenis baru yang berbeda jenis dengan orangutan Sumatera. Keberadaan orangutan tapanuli baru dipublikasikan pada 2017 lalu. Mirisnya, orangutan tapanuli menjadi spesies kera besar paling rentan punah di dunia. Kurang dari 800 orangutan tapanuli yang masih bertahan. Jumlah ini dapat terus berkurang seiring habitat mereka yang terancam proyek pembangunan besar. Salah satu petugas Pusat Penelitian Batang Toru, Ulil Amri Silitonga, mengaku keberadaan orangutan tapanuli susah ditemukan. Selain jumlahnya yang semakin berkurang, orangutan tapanuli juga biasanya menjauhi bila bertemu dengan manusia. Selama lebih dari 1 dekade, Ulil bergeliat dengan aktivitasnya di ekosistem Batang Toru. Ada kepuasan tersendiri saat ia bisa bertemu dengan orangutan tapanuli. Namun cuaca yang tak menentu dan kondisi geografis menjadi tantangan dalam mencari serta meneliti orangutan. Ya, pasti ada rasa kepuasan. Karena itu memang di sini sangat sulit dicari ya kan. Dia karena liar. Ya kalau kita udah pas ketemu, kita yang menemukan pertama kali itu kita senang sekali. Ya. Ulil tidak sendiri. Di pondok ia tinggal bersama 6 peneliti dan asisten lainnya. Salah satunya ialah Sheila, yang merupakan peneliti sekaligus manajer di Pondok Maya. Tak jauh berbeda dengan Ulil, aktivitas Sheila banyak dihabiskan untuk mencari dan meneliti orangutan tapanuli. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati perilaku sosial dan cara makan orangutan. Memang dari awal saya suka primata gitu. Dari kuliah biologi, saya memang sudah memfokuskan diri untuk belajar tentang primata, terutama tentang kera besar gitu. Dan kalau melihat kera besar yang ada di Indonesia memang hanya ada orangutan kan. Dan mumpung hanya ada orangutan dan orangutan itu hanya ada di Indonesia, ya saya memutuskan untuk saya pengen jadi peneliti orangutan tapanuli di Indonesia kayak gitu. Karena sebenarnya kan nggak banyak ya peneliti orangutan yang memang asli orang Indonesia kayak gitu. Pencinta alam yang hadir di Batang Toru tak hanya mereka yang bekerja. Pihak lain pun turut serta, salah satunya Roy Lumbangaol. Roy merupakan pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara. Roy mengaku jatuh cinta pada alam Indonesia sejak 2012. Di masa kuliah, ia aktif dalam organisasi mahasiswa pecinta alam. Seiring bergulirnya waktu, ia bergabung dan bekerja bersama WALHI Sumatera Utara sejak 2016. Sebagai pegiat lingkungan, Roy menilai kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan belum sesuai harapan. Padahal lingkungan dan alam adalah sumber utama pendukung kehidupan manusia. Kenapa kita harus menyelamatkan atau kenapa sangat berarti gitu? Tentunya ya lingkungan itu juga kan bagian daripada kehidupan. Nah kalau lingkungannya rusak, alamnya rusak, tentunya itu akan berdampak ke kehidupan selanjutnya. WALHI Sumatera Utara adalah pihak yang menginisiasi kegiatan kunjungan habitat orangutan tapanuli di ekosistem terakhirnya Batang Toru. Dari kegiatan ini, WALHI Sumatera Utara berharap orangutan tapanuli bisa menjadi kebanggaan baru masyarakat tanah air.
Keberadaannya pun diharapkan bisa lestari sepanjang waktu. Tahun 2017 itu kan ada launching dan penemuan orangutan baru, jenis baru dan paling langka di dunia, dan itu sudah diakui IUCN sebagai badan konservasi yang memang capable di bidang itu, bahwa ada orangutan baru di Batang Toru, yaitu Ponguan tapanuliensis, dan memang dia bukan keturunan dari orangutan Sumatera gitu. Jadi ini menurut kita ini sesuatu penemuan yang luar biasa, dan itu harusnya menjadi kebanggaan Indonesia. Walhi sebagai organisasi lingkungan berkomitmen terus berkampanye soal cinta dan peduli lingkungan, terutama Batang Toru yang masih menjadi surga alam di Sumatera Utara. Batang Toru itu kaya akan biodiversity, jadi itu tidak hanya bicara orang utan saja sebenarnya. Nah, yang dilakukan Walhi ke depan itu adalah perlindungan habitat. Jadi melindungi orang utan, melindungi biodiversity sama dengan melindungi habitat. Melindungi habitat, lalu melindungi hutan, melindungi sungai, melindungi iklim. Jadi semuanya bersangkut paut. Meski menjadi spesies kera besar paling terancam punah, orangutan Tapanuli masih punya harapan. Harapan itu masih bisa digantungkan selama semangat dan optimisme para penjaga dan pelestari terus berkobar. Tak serta-merta menyelamatkan orangutan Tapanuli, hutan Tapanuli dan seluruh ekosistem Batang Toru menjadi yang utama untuk dijaga. Tak guna melestarikan orangutan tanpa memperhatikan lebih jauh keasrian habitat mereka. Tim Liputan JBM TV, Sumatera Utara.